Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suharni. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah fikih yang menjelaskan tentang sholat sunnah. Pendahuluan, ibadah sholat merupakan kewajiban yang harus senantiasa dikerjakan oleh umat muslim. Tidak hanya mengutamakan sholat fardu, melainkan Allah juga menganjurkan untuk menyempurnakan dengan melakukan ibadah sholat sunnah. Sholat wajib tentu saja jangan sampai kita lewatkan sehari sebanyak 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Di samping itu, ada juga sholat sunnah yang apabila kita kerjakan, tentu akan banyak mendapat fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah bisa disebut juga sholat tatawwu', sholat nafilah atau sholat nawafil, yaitu sholat di luar sholat fardu. Istilah sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah secara syar'i adalah mengerjakan ketaatan-ketaatan yang tidak wajib, yang mana dikerjakan oleh seorang mukallaf sebagai tambahan atas perintah yang wajib. Dalam sebuah hadis dirawikan oleh Abu Daud disebutkan bahwa sholat-sholat sunnah disyariatkan agar menjadi penyempurna bagi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika melakukan sholat-sholat fardu. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib dan sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah tersebut dibedakan atas dua macam, yaitu muakkadah yang sangat dianjurkan dan ghairu muakkadah yang tidak begitu dianjurkan. Dan saya akan menerangkan tentang sholat yang tidak mengiringi sholat wajib terlebih dahulu. Seperti yang ada di layar, sholat yang tidak mengiringi sholat fardu dibedakan menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sendirian dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat yang dikerjakan sendirian, yaitu sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat shofar, sholat istikharah, sholat witir, sholat setelah akad nikah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat, sholat tasbih, sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, yaitu sholat khusuf, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat hari raya, dan sholat tarawih. Macam-macam sholat sunnah berikutnya ialah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu yang disebut qobliyah, dan ada juga yang dikerjakan sesudah sholat fardu yang disebut ba'diyah. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya bahwa sholat sunnah rawatib terbagi dua, yaitu sunnah rawatib muakkadah dan sunnah rawatib ghairu muakkadah. Sunnah rawatib muakkadah, yang dimaksud muakkadah itu maknanya ialah dilakukan Rasulullah SAW terus-menerus, tidak pernah beliau tinggalkan walaupun dalam keadaan musafir, yaitu yang pertama sholat sunnah sebelum sholat subuh atau yang dinamakan sholat fajar. Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha," rawahul Muslim. Dua rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya, rawahul Muslim. Sholat muakkadah, sholat rawatib muakkadah selanjutnya ialah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Yang dimaksud ghairu muakkadah di sini ialah sholat yang kadang ditinggalkan Rasulullah karena dalam keadaan sibuk atau musafir, yaitu adalah 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asyar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Oke, sekarang pembahasan tentang waktu-waktu sholat sunnah. Sholat sunnah termasuk ibadah yang mempunyai waktu pelaksanaannya yang bermacam-macam. Kapan sih sholat sunnah itu boleh dikerjakan? Nah, maka dapat dibagi, yaitu yang pertama dikerjakan waktu malam hari, seperti sholat witir, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat khusuf, dan sholat sunnah fajar. Dan berikutnya dikerjakan pagi atau siang hari, seperti sholat isyraq, sholat duha hari raya, sholat istisqa, dan sholat kusuf. Yaitu berikutnya dikerjakan siang atau malam, seperti sholat tobat, sholat hajat, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah safar, dan sholat sunnah mutlak. Pembahasan berikutnya ialah tentang fadilah dan keutamaan sholat sunnah.
Sholat sunnah memiliki keutamaan dan keagungan yang sangat banyak. Antara lain, yaitu sholat sunnah pada hari kiamat kelak akan menjadi amalan tambahan atau cadangan sekiranya sholat 5 waktu tidak sempurna pelaksanaannya. Terus, membiasakan sholat sunnah bisa menjadi penyebab masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan selanjutnya ialah sholat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapus segala kesalahan. Terus, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah akan mendatangkan berkah dan kebaikan. Sholat sunnah akan mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Terus, sholat sunnah adalah salah satu bukti syukur seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta banyak lagi fadilah-fadilah lainnya, seperti sebagai penyempurna sholat fardu, tentu sholat sunnah memiliki peranan penting juga dalam mengendalikan seorang mukmin dalam perbuatan keji dan mungkar. Betapa banyak fadilah dan keutamaan sholat fardu yang ada terdapat di dalam hadis. Yang salah satunya dari Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 16 rak'atan taw'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah." Rawahul Muslim. Yang artinya adalah tidak ada seorang muslim yang melakukan sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat sunnah selain sholat fardu, kecuali akan Allah bangunkan nanti dia rumah di surga. Terus ada hadis berikutnya juga, wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummu Habibah, man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu 'alan nari. Yang artinya, barang siapa memelihara maksudnya istiqomah, yang selalu mengerjakan atas sholat sunnah sebelum sholat, atas 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya zuhur, niscaya Allah haramkan akan dia oleh masuk neraka. Wa bani Nasrin an Ibnu Umar, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi qabla an yatakallam ghufra lahu dhunubu 50 hasanah. Yang artinya, barang siapa sholat sunnah jumlahnya 6 rakaat sesudah maghrib sebelum ia berkata-kata, niscaya akan diampuni baginya dosa selama 50 tahun. Pembahasan berikutnya ialah tentang perbandingan mazhab sholat sunnah. Perbandingan mazhab di sini saya ambil pembahasan tentang perbandingan mazhab sholat sunnah tarawih. Pendapat dari Imam Hanafi, orang yang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, maka keempat rakaat itu dianggap 2 rakaat. Namun, jika dilakukan dengan 1 salam, untuk lebih dari 4 rakaat, keabsahannya masih diperdebatkan. Terus, pendapat dari Imam Hambali, sholat tarawih yang demikian itu sah, tetapi makruh dan jumlahnya tetap terhitung 20 rakaat. Dan berikutnya, pendapat dari Imam Syafi'i atau dari mazhab kita sendiri, yaitu sholat tarawih hanya sah jika dikerjakan dengan 1 salam setiap 2 rakaat. Jadi, tidak sah melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih dengan 1 salam, walaupun duduk pada setiap 2 rakaat. Jadi, sholat tarawih harus dilaksanakan 2-2 dan mengucapkan salam pada setiap akhir 2 rakaat. Pendapat dari Imam Malik, sholat tarawih yang dilakukan dengan 1 salam adalah sah, jumlahnya pun tetap dihitung 20 rakaat. Namun, orang yang melaksanakannya kehilangan pahala sunnah tasyahud dan salam pada setiap 2 rakaat. Hal itu hukumnya makruh. Selanjutnya adalah tentang problem kekinian dan fatwa kontemporer terkait sholat sunnah. Problematika sholat sunnah yang dibahas di sini adalah tentang sholat tarawih perempuan. Manakah yang lebih baik dilakukan perempuan? Ikut sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih sendiri di rumah? Di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tamna'u ima Allahi masajidallah." Yang artinya, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan terhadap masjid-masjid Allah. Di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairus sufufil fin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Artinya, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang dan yang paling terburuk adalah yang paling depan.
Dari kedua hadis ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan sholat di masjid asalkan tetap menjaga adab-adab Islam. Namun, memang lebih utama dilakukan di rumah. Hal ini berlaku baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 114 yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat, yaitu mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada. Sholat merupakan upaya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menumbuhkan rasa takut dan tunduk kepadanya, serta menumbuhkan kesadaran dan keagungan, kebesaran, serta kesempurnaan kuasanya. Masya Allah. Marilah kita semua mengikuti jejak para ulama salaf kita dengan menjaga sholat 5 waktu dan juga memperbanyak sholat sunnah, agar kita dan keluarga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi dan juga orang-orang soleh. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kesalahan kata atau yang lainnya. Karena yang menyampaikan ini pun tidak pernah terlepas dari salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. And thanks for watching. Dan don't forget pray. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.